Saudara sekalian, mari kita berdoa. Seperti lagu yang baru kami nyanyikan sama-sama, kiranya kesiapan kami bukan cuma kesiapan membaca, bukan cuma kesiapan mendengar, bukan cuma kesiapan untuk memahami, tapi lebih dari itu yang paling menantang buat kami semua adalah bagaimana kami mengerjakan firman yang sudah kami dengar, baca, dan juga fahami itu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, dalam nama Kristus Yesus kami sambut firman ini. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Pendeta Ariel Aditya Susanto. Saya melayani di Gereja Kristen Indonesia Jemur Sari. Cukup jauh dari sini, di sebelah Surabaya Selatan kalau kita di barat ini ya. Ini pertama kalinya saya melayani di kebaktian umum. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau di kebaktian pemuda itu pernah dulu sekali sebelum pandemi ya. Senang bisa bertemu dengan saudara dan salam sejahtera bagi saudara semua, keluarga besar GKT Citra Raya dari Jemaat GKI Jemur Sari. Hari ini tema kita seperti yang tertulis di depan. Murid yang otentik. Sebelum kita baca firman Tuhan nanti, saya mau pastikan bahwa kita memahami sama-sama dalam satu frekuensi tentang pengertian otentik. Kalau murid sudahlah ya, nggak usah diulang, ngerti kita artinya apa murid itu. Tapi otentik itu apa Bapak Ibu? Yang ikut kebaktian pertama tadi nggak boleh jawab. Kebaktian pertama ini semua. Apa? Asli. Saya tadi ceritakan satu makanan paling luar biasa buat saya, yang paling enak di Surabaya itu di mana-mana ada bebek cabang Purnama. Pernah makan? Ya. Di mana-mana itu kuning gitu ya, gebernya kuning begitu, tulisannya bebek ayam cabang Purnama. Sudah pernah enggak? Keponya sampai luar biasa, bertanya-tanya dan kemudian sudah cari ini cabang Purnama. Ini pusatnya di mana? Ya toh. Namanya cabang kan pasti ada pusatnya toh. Nah, itu ada ceritanya. Tapi saya enggak akan ceritakan pada pagi hari ini. Nanti setelah kebaktian kalau mau tanya, saya tahu di mana pusatnya. Saya tahu sejarahnya. Saya tahu yang otentik, yang asli, yang pertama kali sebelum cabang-cabang ini buka di mana. Nanti saya kasih tahu setelah kebaktian. Itu asli. Ya, atau dalam pengertian lain kamus bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengatakan bahwa otentik itu juga berarti ya asli, tulen, tadi sah, tapi juga dapat dipercaya. Artinya dapat dipercaya bahwa inilah yang asli begitu ya. Ini yang orisinil, yang ori gitu. Bukan yang KW. Ini yang mengawali semua cabang-cabang Purnama yang lain, disinilah aslinya. Nah, murid yang otentik, mari kita dibimbing oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita buka Alkitab untuk memahami tema ini. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Kalau sudah siap, saya akan ajak kita simak, saya akan bacakan buat kita semua. Judulnya hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, ini bacaan kita tadi waktu berita anugerah ya.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Saudara, mari kita mulai di ayat yang ke-34. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Hal yang kedua setelah otentik tadi, yang mau saya pastikan bahwa kita satu frekuensi memahaminya adalah apa itu orang Farisi dan apa itu orang Saduki. Berulang kali disebutkan dalam bagian Injil, seringkali dalam suasana konfrontasi dengan Yesus, tapi belum tentu kita paham dengan detail siapa sih Farisi itu, siapa sih Saduki. Saya jelaskan begini, pada waktu itu, pada zaman Yesus ada sebuah dewan masyarakat Yahudi yang namanya Sanhedrin. Sanhedrin ini isinya kurang lebih 70 orang. Nah, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki inilah dua kelompok besar yang mendominasi. Ini ibarat kayak kita DPR begitu ya. Ya, mendominasi dewan ini, dewan Sanhedrin ini. Mereka ambil keputusan-keputusan penting untuk rakyat dan segala macamnya. Nah, tapi dua kelompok ini punya perbedaan yang cukup serius. Yang satu perbedaan politik, yang kedua perbedaan teologi. Perbedaan politik dulu. Orang Saduki ini adalah kelompok-kelompok aristokrat. Orang-orang the have. Orang punya duit, punya jabatan, punya status. Kategori rich ataupun di atasnya crazy rich pada zaman itu. Sehingga pergaulan mereka memang terbatas. Konstituen mereka juga orang-orang setipe lah kira-kira. Nah, berbeda dengan Farisi. Farisi ini orang middle, orang menengah. Kaum menengah yang bisa juga ke bawah sehingga sama rakyat itu memang lebih dekat. Itu Farisi. Ya. Tapi mereka sama-sama ada di Sanhedrin itu. Nah, itu perbedaan politik mereka. Nah, yang kedua, ini yang lebih serius. Mereka ini beda dalam banyak hal tentang pandangan teologi. Orang Saduki itu tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Farisi percaya. Orang Saduki itu tidak percaya tentang kehidupan setelah kita selesai hidup di bumi ini. Orang Saduki ini kita mati ya wis gitu. Nah, orang Farisi itu enggak. Ada sesuatu yang berlanjut, mirip seperti kita bahwa ada kekekalan, ada sorga begitu. Orang Saduki percaya penuh pada otoritas. Kalau ya perbedaan kita dengan orang-orang Yudaisme itu kan bahwa mereka tidak mengimani perjanjian baru. Ya, mereka oke, perjanjian lama oke lah, kita sama. Ya sudah, sumber tunggal kita hidup sebagai orang Judaisme itu ya sudah pegang saja perjanjian lama. Kalau kata orang Injili, back to the Bible. Nah, itu gayanya orang Saduki. Enggak ada yang lain-lain, tradisi ini, tradisi itu. Ada seorang guru dulu pernah berkata, ada seorang imam besar berkata, memang tidak masuk di kitab, di kanon, tetapi kita dengarkan juga dong perkataan mereka, kita terapkan dong nasihat-nasihat mereka. Enggak, mereka enggak begitu. Nah, kalau Farisi, tradisi-tradisi lisan itu masih diserap dan dipakai. Ini saya contohkan tadi di kebaktian pertama seperti bedanya orang sama-sama Islam, sama-sama Muslim, tapi satu NU, satu Muhammadiyah. Ya toh.
Saya tahu di Surabaya ini ada satu daerah namanya daerah Kuburan Ampel, Sunan Ampel. Ya. Saya sering ke sana bukan untuk ziarah, tapi di depannya itu ada nasi jagung pegirian. Hause. Wah itu semua dosa masuk dalam satu piring, limpa, babat, ati, tapi luar biasa. Coba cari di Google nasi jagung pegirian. Kalau beli itu ngantri gitu. Pernah satu kali habis makan di situ sama istri saya kepo, ini kok tempat ramai sekali apa? Banyak orang jual kurma juga di situ. Oh ini kenapa kayak makam begitu, ziarah orang-orang NU berdoa di makam gitu ya, hari-hari tertentu. Orang Muhammadiyah mau masuk situ? Enggak mau. Buat mereka itu enggak ada. Kalau orang Muhammadiyah enggak ada. Tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, selamatan, doakan orang meninggal enggak ada. Back to the Quran, mereka begitu. Itu kan tradisi lain-lain, itu kan akulturasi Islam dengan budaya setempat ketika datang ke Indonesia dan ketika sudah masuk Indonesia kan bukan pertama, ada dulu Hindu Buddha yang pernah masuk, itu campuran Pak. Jadi kami mau yang asli, yang ya sudah, yang kitab kami katakan itu orang Muhammadiyah. Mirip seperti Saduki. Nah kalau Farisi mirip seperti NU, sederhananya begitu. Ya, gampangannya begitu. Nah, bayangkan saudara, dua kelompok yang saya jelaskan tadi banyak bedanya secara politik, secara teologi. Perhatikan ayat tadi. Ketika orang-orang Farisi mendengar, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ini kan luar biasa. Berkumpullah mereka. Dalam pengertian saya ada sebuah apa ya? Seolah-olah ikatan batin gitu ya antara Farisi dan Saduki, orang-orang yang dua kelompok yang tadi saya jelaskan berbeda banyak tentang sikap politik mereka, konstituen mereka dan juga teologi mereka. Lah, dalam urusan satu ini mereka itu bisa sepakat Bapak Ibu. Dalam urusan apa? Urusan Yesus. Di mata Farisi, di mata Saduki, Yesus itu sama. Buncekno. Itu hebatnya Yesus ya. Bukan hanya bisa menyatukan orang-orang percaya yang percaya sama dia, tapi menyatukan musuh-musuhnya. Ya toh? Wah ini koalisi yang sangat luar biasa dengan satu kepentingan yang sama, kita sama-sama. Meskipun kita beda, Saduki enggak percaya tentang kehidupan setelah kematian, Farisi percaya, Saduki enggak percaya pada kebangkitan tubuh, Saduki percaya, tapi urusan Yesus kami sama. Mari kita salaman, kita berkoalisi untuk menyongsong 2024. Ya loh, itu semua cuma kepentingan saudara. Ya pokoknya kepentingan sama, ayo kita jalan, gak sama nanti bubar. Segampang itu. Saudara, ini sesuatu yang serius. Makanya saya tadi agak panjang menjelaskan siapa Farisi, siapa Saduki supaya kita bisa memahami begitu ketika mereka kemudian orang Saduki dibungkam, Farisi merasa ada bela rasa di situ dan kemudian berkumpulan mereka dan orang-orang ini bertanya pada Yesus. Dan pertanyaannya dikatakan pada ayat berikut, untuk apa? Untuk mencobai. Di ruangan ini ada guru, angkat tangan. Lause. Guru sekolah minggu ya. Berapa banyak? Atau sedang berlangsung sekolah minggu? Oke, berarti enggak ada di sini.
dosen, apapun itu. Tapi kalau saudara sadari, saudara orang tua punya anak itu kan sudah guru kan? Ya toh? Nah, harusnya semua angkat tangan yang punya anak. Istri saya dulu guru, sekarang banting setir jual kue. Ya, adol ya. Tapi enggak, sebenarnya dulu teacher, sekarang baker. Nah, saya bilang, ya. Satu hal yang disukai guru ketika mengajar, ini kalau guru zaman dulu ya, zaman dulu, wes kamu diem, ojo banyak tanya. Ndang mari materi yang ibu atau bapak guru harus sampaikan. Loh, kalau guru modern tipe istri saya justru dia bilang, aku itu paling suka kalau setelah aku ngajar, siapa yang mau bertanya, wah lomba-lomba angkat tangan. Itu artinya selama saya menjelaskan sekian menit, 30 menit atau 40 menit memaparkan materi, mereka dengarkan. Sehingga ada yang kurang jelas, ada yang mau diulang. Kalau begini bagaimana Bu? Nah itu ada interaksi. Bertanya. Nah, tapi jangan salah, zaman saya mahasiswa, ada saja teman-teman yang nakal. Bertanya pada dosen bukan sekedar, maksudnya bukan untuk tahu apa yang dia belum tahu. Harusnya kan begitu, nanya, Bu saya belum jelas, Bu saya belum tahu, ini bagaimana, ini begitu bagaimana. Tetapi nanya ke dosen ini biasanya yang pinter-pinter. Cuma untuk menguji sejauh mana kompetensi dosen di depan dia untuk menjawab pertanyaan dengan tepat. Biasanya yang diuji ini adalah dosen-dosen yang menurut mahasiswa-mahasiswa ini, kamu kurang ajarmu, gak enak ilmumu, meskipun sudah doktor tapi gak tahu apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan yang menguji itu yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan mencobai. Bukan pertanyaan yang saya nggak tahu dan guru aku pingin tahu. Terus saudara, niatnya sudah jelek di awal. Dan bagaimana bentuk pertanyaan itu? Mari kita ikuti kembali. Ayat selanjutnya. Guru, nah ini niatnya sudah jelek tapi kan manggilnya kan hormat sekali ya. Rabuni itu sebutan enggak main-main. Saudara tahu istilah ustadz ya, dalam bahasa Arab itu artinya juga guru. Jadi guru. Jadi kalau di Arab sana semua guru bukan hanya urusan agama tok, itu manggilnya ustadz. Ustadz, jadi panggilan yang hormat. Guru. Padahal niatnya tadi jelek. Yang begini kan sering juga kita temui dalam kehidupan. Musuh. Atau kalau dalam Hokkien, boksu gitu ya. Oh tapi dibalik itu, wah jelek juga bicara tentang boksu, tentang musuh. Nah saudara ini sama. Guru manakah, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah kenapa pertanyaan ini disebut Alkitab sebagai pertanyaan yang mencobai? Saudara, saya ingin mengajak kita membayangkan pertanyaan ini serupa ada orang bertanya pada saudara. Saudara punya 2 anak, 3 anak dan kemudian orang ini tanya, mana anak yang paling kamu sayang? Kira-kira saudara akan jawab apa? Kalau saudara sebut salah satu nama anak, maka disitulah Anda masuk dalam jebakan pertanyaan tadi. Amir, Budi, Mita. Saudara sebut Mita, loh berarti kamu sama Amir sama Budi enggak sayang. Pertanyaanku siapa yang paling mbok sayang? Sama ketika suami-suami sering mengalami
dilema semacam ini ya. Istri ribut sama mamah mertuanya, yang artinya mamah dari pihak si laki. Dan kemudian dalam konflik yang keras itu istri berkata pada suaminya. Pertanyaan apa? Kamu lebih sayang mamamu apa aku? Mau dijawab apapun jadinya keliru Bapak Ibu. Ya toh? Dijawab mamaku, istrinya tersinggung, loh berarti tidak sayang sama aku. Dijawab aku sayang kamu, kalau kedengeran mama, mama marah-marah. Itulah pertanyaan pencobaan. Hati-hati. Memang niatnya jebak. Bayangkan kalau jawaban hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan bukan cuma 10 hukum Allah itu Bapak Ibu. Dasatita itu bukan. Maksudnya bukan cuma itu, ada banyak yang kompleksitas isi tentang Taurat itu, termasuk mana makanan yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh, haram halal. Kita baca Imamat pasal 11. Kalau Yesus sebut misalnya, itu hukum halal haram itu yang paling utama. Oh gitu ya Yesus, berarti yang lain enggak ya. Bahwa Tuhan itu esa, ajaran tentang Shema Yisrael. Itu enggak penting ya menurutmu karena kamu nyebutnya ini. Ajaran tentang korban penebusan dosa, tentang korban penebusan salah enggak penting ya. Perintah dalam Dasatita hormati orang tuamu enggak penting menurut kamu, enggak kok sebut kok. Kena di situ. Jadi ini pertanyaan yang sangat tricky. Pertanyaan yang sekali lagi bukan karena orang ingin tahu haus tentang apa yang dia belum tahu, tetapi ini memang jebak. Nah, bukan Yesus kalau nggak bisa lolos dari jebakan macam begini. Ini mirip sebenarnya ceritanya seperti waktu ditanya boleh nggak bayar pajak buat kaisar. Itu kan tricky juga pertanyaan. Dia jawab begini, mari kita baca mulai dari ayat yang ke-37 sampai 40. Saya bacakan bersama-sama buat kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kepada penanya ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, sekali lagi, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sampai di sini. Dengan cantik Yesus kemudian merespon jebakan ini dengan sebuah summary yang sangat indah dan tidak bisa didebat lagi. Di kelas katekisasi sering kita menjelaskan, musuh juga pasti juga saya percaya, hukum pertama sampai 4 itu kasih kepada Allah. Mulai 5 ya, hormatilah orang tuamu sampai 10 itu sesama. Kira-kira begitu. Rangkumannya begitu. Nah, saudara sekalian, kembali pada tema kita murid yang otentik. Meskipun memanggil muridnya dalam pertanyaan tadi, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat, saya percaya kita sepakat bahwa yang menanya ini bukan murid yang sebenarnya. Murid kok jebak guru. Murid kok melakukan satu konspirasi untuk menjatuhkan guru. Meskipun dia ngomong guru ya, lause, kayaknya hormat, tetapi enggak. Saudara, pelajaran pertama buat kita pagi ini, jangan menjadi murid yang model begitu. Ada banyak kita memuji Tuhan kita dengan panggilan yang luar biasa, dengan pelayanan yang nampak sungguh indah.
Tetapi saya contohkan di kebaktian yang pertama tadi, berapa banyak di antara kita yang ketika berhubungan dengan Tuhan masih sering bicara sama Tuhan, masih sering ada nada-nada mencobai Tuhan. Mencoba ini maksudnya begini, Tuhan, saya sudah menikah sekian lama, saya berdoa, saya berusaha, Tuhan belum kasih saya anak. Tuhan, saya berdoa. Dan kemudian kita berusaha bernegosiasi ala dagang, ala orang dagang. Kalau kau kasih Tuhan aku anak, wis, saya mau melayani. Ayo Tuhan, tunjukkan dalam hati kita. Tuhan, tunjukkan power-Mu. Masa kamu enggak bisa? Katanya kamu maha kuasa, ngasih saya anak aja enggak bisa. Ayo, kalau kamu bisa kasih, saya akan lakukan apa yang kau mau. Ini mirip pencobaan Yesus yang waktu habis puasa di padang gurun 40 hari. Salah satu pencobaannya apa? Diajak iblis naik ke bubungan bait suci dan kemudian dia bilang iblis, ayo lompat toh, gak mati, kamu kan top. Apakah iblis itu dalam statementnya itu tidak mengakui power kuasa Tuhan? Loh, mengakui loh, dia percaya kok, dia lompat pun selamat. Tapi ya Yesus nggak mau ngikuti alur permainan iblis kayak begitu loh. Bukan aku takut lompat ke bawah. Bukan aku akan mati ketika aku sampai tanah. Tapi aku nggak mau mbok suruh-suruh corok begitu. Bayangkan kalau Tuhan sudah tantangi kayak begitu. Tuhan kasih aku sesuatu, nanti kamu tak kasih sesuatu. Oh, itu Anda mencobai Tuhan. Anda berdoa dengan transaksional. Habit, attitude saudara dalam dunia dagang sudah bawa dalam dunia spiritual. Itu bukan sikap seorang murid. Bukan sikap para Farisi juga Saduki yang disebut dalam kisah ini. Itu poin pertama. Jangan jadi murid yang model begitu. Poin kedua. Hukum yang terutama Tuhan bilang kasih Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Ini pesan untuk murid-murid yang otentik, murid yang asli, murid-murid yang benar, murid-murid yang bukan ya tadi cabang purnama tadi. Poinnya sederhana. Di kelas katekisasi kita juga itu dari tahun 70-an, 60-an semua pendeta kalau katekisasi kan menjelaskannya gini. Ini loh, kasihilah Tuhan Allahmu ini seperti salib ini. Lah, vertikal, atas. Kasihilah sesamamu seperti sisi salib yang horizontal. Sesimpel itu. Jangan mencobai untuk kemudian bertanya pada saya. Tetap dari dua itu mana yang Pak Ariel pandang lebih penting? Ini ada. Dua ini kan saling melengkapi Bapak Ibu. Saya misalnya minta sisi vertikalnya saja saya bawa pulang ya, Muse, boleh. Sisi vertikal tak bawa pulang habis khotbah ini. Sampai rumah saya ditegur isi saya, ngapain kamu pulang bawa kayu begituan? Enggak paham dia bahwa itu salib. Karena horizontalnya tak tinggal. Sebaliknya kalau saya hanya bawa sisi sininya, saya bawa pulang, ya saya ditegur lagi sama istri saya, ngapain kayu begini menu-menuin rumah? Dia enggak paham itu salib. Karena sisi vertikalnya saya tinggal. Dua hal ini dua hal yang saling melengkapi.
Dan ini seharusnya yang menjadi prinsip utama murid-murid yang asli, yang otentik, yang bisa dipercaya. Yesus membantu mensamerikan, memeras ini menjadi 2 saja poin. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah dirimu sendiri, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Saya kasih contoh. Saya sudah berulang kali di banyak tempat menceritakan tentang orang ini dan saya merasa sangat terberkati memang. Beliau saat ini menjadi ketua majelis di tempat kami dan orangnya sangat humble gitu ya. Dia bisnis di bidang programming begitu ya, software, dan hidupnya sangat diberkati. Bukannya saja hidup bisnisnya, tapi dia punya 1 anak yang tahun lalu berhasil masuk kuliah di, saudara tahu MIT? MIT. Itu kalau bukan anak yang outstanding betul, encer otaknya, itu hanya orang-orang terbaik yang masuk di MIT itu. Anaknya cuma 1. Nah, dia orang yang sangat total dalam pelayanan, apapun buat gereja, dia akan sisihkan waktu di tengah semua kesibukan bisnisnya. Hari Minggu dia sangat bertanggung jawab dalam segala tugas kegerejaan dia. Rapat majelis jarang absen. Terakhir dia lagi rekreasi sama istrinya karena anaknya kan sudah di Amerika. Lagi piknik ke Thailand. Kami kalau rapat majelis kan sekarang masih dalam bentuk hybrid onsite, tapi juga ada link Zoom-nya buat mereka yang tidak bisa. Jadi dari Thailand, saya bilang di atas tuk-tuk gitu, ya, di jalan kemana, dia sambil ngikuti rapat. Sebegitu orangnya. Nah, saudara, tapi yang menarik adalah itu bentuk kecintaan dia secara vertikal pada Tuhan. Tapi saudara mungkin mengatakan, banyak Pak model kayak begitu dalam hidup kami. Cuma seringnya begini Pak, yang begitu-begitu cuma terjadi di hari Minggu dan di gereja Pak. Begitu masuk hari Senin, kita kan kembali kerja, kita kembali bisnis, dan dunia bisnis itu kita tahu Pak. Prinsipnya cuma 2, to kill or to be killed. Kamu bunuh orang atau kamu yang akan dimatikan. Hari Minggu kita berdoa atas nama Tuhan. Mulai Senin kita berdoa semua atas nama cuan. Beda dikit. Semua kita lakukan atas nama cuan. Nah, saudara, orang ini agak berbedanya gini. Satu kali ada cerita, mamahnya itu pada satu periode itu menjadi pengurus yayasan sekolah Kristen besar di Surabaya. Saya enggak sebut namanya, tapi kalau ini gede. Sekolah Kristen yang sebelum Gloria, sebelum Elion, nah itu apa? TK, SD, SMP, SMA, SMK. Mamanya bilang sama dia kan bisnisnya software, hardware gitu. Ini loh, sebentar lagi ada tender pengadaan komputer untuk semua sekolah yang ada di bawah naungan yayasan ini. Kamu coba masuk no proposal. Saudara, siapa yang gak ngiler ngelihat begini? Ini sebenarnya sebuah kode yang jelas. Bahwa kamu nanti bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, lewat perantaraan orang dalam. Ya toh? Masuk no? Saudara, satu hal yang mengagetkan saya ketika kemudian si bapak ini mengatakan pada mamanya, ndak wis mah,
Nek misalnya mama nanti someday sudah ndak ada di posisi pengurus yayasan lagi, aku tak ikut. Tapi lek sekarang lebih baik jangan. Saudara, itu Gang Dao nilainya bukan ratus juta loh. Itu hitungannya M. Dan dia menidakkan itu atas nama sebuah integritas idealisme bahwa ya saya ingin bertarung dengan wajar. Saya enggak ingin kemudian dengan cara seperti yang meskipun ini maminya sendiri yang mama usulkan. Sudah, bukankah kita juga agak jarang lihat attitude kayak begini di hari Senin sampai Sabtu? Itu yang kemudian saya bayangkan sebagai oke, kau vertikal oke, kasihlah Tuhan Allahmu, tapi dalam hal kau hidup dalam lingkungan sosial dengan sesamamu, dalam keseharianmu, dalam bisnismu, kau juga menampakkan terang Kristus. Jadi lengkap salib itu yang arah ke atas bawah dan arah kiri kanan. Enggak timpang. Dan kami sangat bersyukur hari ini beliau yang memimpin gereja kami sebagai ketua majelis. Saudara, itulah murid yang asli. Murid yang bukan cuma indah di hari Minggu, tapi juga di hari-hari lain sepanjang waktu. Murid yang tidak punya kepentingan atau niatan untuk menjebak gurunya seperti orang-orang Farisi tadi. Murid yang tidak perlu terlalu banyak berkata-kata indah, Rabuni, guru, padahal hatinya jahat. Murid yang otentik adalah murid yang taat, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Dan itu salah satu pengertian KBBI tentang otentik juga dapat dipercaya. Dapat dipercaya bahwa kalau saya bilang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, kau bisa jalani itu dua-dua sinkron tanpa perlu bertanya pada saya, Tuhan kalau gitu mana yang lebih prioritas di antara dua? Itu sebacam salib anakku. Kau ambil satu, enggak akan jadi salib namanya. Sudah, siapa sesamamu itu? Siapa sesama? Ya mulai yang terdekat, orang yang bekerja di rumah tangga, saudara. Bahagiakah mereka? Happy-kah mereka kerja sama saudara setahun, 2 tahun, 3 tahun? Atau saudara orang yang ya sering kali turnover orang masuk keluar dalam rumah saudara itu enggak betah, 1 bulan, 2 bulan. Kita sering katakan, wah saya ini sering dikerjain pegawai Pak. Nah mari, di satu sisi bisa jadi mereka yang nakal, tapi di sisi lain kita juga mesti berefleksi. Apa ya kurangnya saya? Apa saya kurang mengasihi orang-orang yang bekerja di rumah saya, asisten rumah tangga saya misalnya. Sehingga mereka kok enggak betah, kok ganti aja ganti, terus ganti. Mungkin kalau saya marah-marah itu terlalu mengerikan ya buat mereka. Mungkin cara saya negur itu terlalu kasar ya. Bisa jadi. Ya orang-orang yang kerja sama kita gimana mau melihat salib, mulai tertarik pada salib Kristus. Kalau ya bentuk cinta kita masih cinta vertikal doang. Penyembahan, pujian, praise and worship. Tuhan, Tuhan. Tapi di kehidupan keseharian kita enggak menampakkan Kristus. Saudara, saya cukupkan sampai di sini. Dan khotbah hari ini adalah khotbah yang, dan setiap khotbah harusnya
adalah khotbah yang saya bilang ini juga tertuju pada saya yang berbicara. Saya bukan orang yang sudah sukses luar biasa dalam mengaplikasikan firman yang baru saya ceritakan. Saya masih berjuang menjadi murid yang otentik, dan karena itu saya bilang bukan selamat berjuang, tapi mari kita berjuang sama-sama. Ini pekerjaan yang orang bilang ongoing process of becoming, proses menjadi yang ongoing terus, tidak pernah selesai. Selesainya kapan ya? Nanti ketika kita mati, ketika kita sudah terbaring di adijasa itu, sudah tidak ada lagi kesempatan proses untuk belajar menjadi murid. Selama masih ada, mari kita coba terus belajar jadi murid dari guru yang sejati. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali terlalu percaya diri, menyebut diri kami sebagai murid, murid yang sudah baik, murid yang sudah setia, murid yang sungguh-sungguh. Tapi pada kenyataannya, dari perspektif orang-orang luar dari kehidupan kami seringkali menjadi ganjalan, batu sandungan. Orang tidak makin dekat pada Kristus lewat kami, tetapi malah makin menjauh. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami sama-sama minta tolong, baik jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun hamba-Mu sendiri yang dari tadi berkhotbah. Proses kami terus Tuhan menjadi murid yang benar-benar, murid yang otentik, murid yang asli, murid yang benar-benar belajar dari sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Mampukan kami untuk menjadi seperti simbol salib itu. Hidup kami mengarah ke atas, tapi hidup kami juga menjadi berkat secara horizontal kepada siapapun orang yang ada bersama dengan kami. Itu pesan guru kami hari ini pada kami murid-muridnya. Mampukan kami semua untuk melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama dan kuasa guru kami yang sejati, Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini sudah diingatkan. Haleluya. Amin.